Saya record dulu. Oke, jadi minggu lalu sudah saya drop materinya tentang penghawaan buatan. Sudah dapat belum materinya? Sudah dibuka? Sudah dibaca? Atau ada yang terkendala untuk membuka filenya? Gimana? Nggak ada respon? Atau saya tanya aja ya. Raihan ada, Raihan? Halo, Raihan ada? Raihan Rashad Al-Ghazi? Ini kedengeran nggak sih suaranya? Ada Bu, kedengaran Bu. Kedengeran. Raihan ada? Ada nggak orangnya? Ini jangan-jangan cuma akunnya aja yang login. Raihan nggak ada ya, Raihan? Ada Bu. Ada. Raihan sudah dibuka materinya. Mana Raihan? Belum ya Bu. Belum. Kenapa belum? Kan minggu lalu sudah saya kirimkan materinya. Dan sudah diinstruksikan untuk dibaca dan dipelajari secara mandiri terlebih dahulu. Jadi belum dibuka. Kalau nggak Raihan atau ada Belum Bu. yang lain yang sudah buka materinya? Belum semua. Zaleha ada, Zaleha? Halo Zaleha? Zaleha nggak ada ya? Ada, Bu. Kurang terdengar jelas suaranya Zaleha. Ada, Bu. Bentar. Zaleha sudah dibuka file yang dikasih minggu lalu? Sudah, tapi belum dibaca seluruhnya, Bu. Oke. Apa yang sudah dibaca apa aja? Yang sudah dipahami dari yang dibaca apa saja? Yang tentang suhu yang berhubungan sama kenyamanan thermal. Tentang apa? Tentang suhu. Yang Suhu kenyamanan thermal. dan kenyamanan. Itu 3 slide pertama ya? Iya, Bu. Mau ada pertanyaan nggak Zaleha? Sebelum saya mulai materinya tentang penghawaan buatan ini. Mau nanya tentang AC, Bu. Tentang AC yang Apa yang ditanya? sentral terpusat itu masih belum ngerti. Terus nanti saya simpen dulu ya pertanyaannya. Yang lain ada nggak yang mau bertanya tentang penghawaan buatan? Juni ada Juni. Juni Kurniawati. Ada, Bu. Ada Juni, sudah dibaca materinya Juni? Iya, Bu, sudah beberapa slide, Bu. Ada yang membingungkan nggak waktu membaca materinya Juni? Tidak terlalu sih, Bu. Cuman mau tanya yang masalah AC juga, Bu. AC ya. Yang kayak Zaleha tadi, AC sentral, AC terpusat. Iya, Bu. Lebih ke dari untuk
dampak memakai AC itu, Bu. Dampak menggunakan AC. Iya, untuk lingkungan seperti itu, Bu. Kan sekarang sudah banyak merata tuh di bangunan tuh udah pakai AC semua, Bu. Ya, ya. Nanti kita bahas ya. Kalau belum saya bahas, diingatkan ya, Junia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Michael, ada Michael. Michael Aktof. Adakah orangnya, Michael Aktof? Nggak ada? Atau lagi ke toilet? Tidak ada ya, Michael Aktof. Kalau nggak ada Michael Aktof, gantinya Rahmat Leo. Ada Rahmat Leo. Hadir, Bu. Ya, Leo sudah dibuka materinya? Barusan dibuka, Bu. Barusan dibuka. Atau ini aja nanyanya. Kira-kira untuk kuliah fisika bangunan buatan, materi penghawaan buatan ini, apa yang Leo harapkan, pengetahuan apa yang Leo harapkan dari materi perkuliahan kali ini? Gimana, Leo? Ekspektasinya apa dengan perkuliahan ini? Leo harap sih setelah perkuliahan ini Leo lebih memahami tentang penggunaan penghawaan buatan yang baik dan benar, Bu. Oke. Penghawaan buatan itu apa? Seperti yang dicontohkan di ini, seperti kipas angin, AC, dan tata caranya. Seperti itu. Kalau penghawaan alami, kan kalau yang di materi ini penghawaan buatan. Tahun lalu sudah ada fisika bangunan alami, penghawaan alami. Penghawaan alami itu apa? Aditya Ananta, ada nggak orangnya Aditya Ananta? Bedanya penghawaan alami dan penghawaan buatan apa? Iya, Bu. Kalau penghawaan alami itu, Bu, dari alam, Bu. Kalau buatan itu dari AC, dari kipas angin yang elektronik itu, Bu. Yang dari alam itu yang seperti apa? Seperti dari angin, Bu. Penghawaan dari angin. Dari alam, Ya. Bu. Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi atau menyampaikan pertanyaan sebelum dimulai? Saya menjelaskan materinya. Misalnya ada mau request dikasih materi tentang apa, kayak itu terkait dengan penghawaan buatan. Ada nggak? Silahkan, apakah ada? Ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Vanessa. Ingin bertanya tentang bagaimana menentukan AC dalam suatu ruangan itu, Bu. Yang Menentukan baiknya ini bagaimana? menentukan apanya? Menentukan berapa banyak AC yang Berapa banyak diperlukan AC? dalam, ya. Jumlah ya. Ya. Oke. Itu nanti dimasuk di pembahasannya di aspek matematis. Kalau yang Juni tadi mungkin akan kita bahas di akhir pertemuan tentang penghawaan buatan ini, sekaligus nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya tentang arsitektur hijau, arsitektur hemat energi, seperti itu. Oke, jadi ini saya mulai ya pembahasan materinya tentang penghawaan, terutama penghawaan buatan. Jadi kenapa sih perlu penghawaan buatan? Karena umumnya penghawaan buatan itu
digunakan untuk mencapai kenyamanan secara termal. Di Indonesia ini kondisi udaranya mungkin kecuali di beberapa daerah kayak Bandung, Curup, atau Bukit Tinggi, atau di mana itu yang Brawijaya itu di Jawa Timur itu, Malang ya, di Malang itu beberapa daerah di pegunungan yang agak beda, cuma di sebagian besar daerah Indonesia itu di iklim tropis, lembab, ciri khasnya suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan kecepatan udaranya rendah. Hal ini menimbulkan kenyamanan secara termalnya tidak tercapai. Nah, ini nanti ada di slide paling bawah tentang bagaimana sih kenyamanan termal itu dapat dicapai. Nanti kita bahas sampai ke sana. Untuk mendapatkan kenyamanan termal itu dibutuhkan strategi yang mengurangi panas dan mengoptimalkan aliran udara. Nah, ini harusnya sudah dipelajari di fisika bangunan alami. Saya rasa materinya sudah disampaikan oleh Pak Hamid tentang mengurangi panas ini, pemberian shading seperti itu. Mengoptimalkan aliran udara ini seperti yang sudah disampaikan siapa tadi ya? Leo atau Aditya dengan mengoptimalkan aliran udara itu pemanfaatan angin seperti itu. Anginnya dimasukkan ke dalam bangunan ataupun anginnya dilewatkan di sisi-sisi bangunan supaya panasnya bisa dihalau seperti itu. Lalu seperti apa sih kondisi yang nyaman, atau tadi kan kenyamanan penghawaan buatan itu diperlukan saat kondisinya tidak nyaman. Lalu seperti apa kondisi yang tidak nyaman itu? Berdasarkan, saya rasa ini ada di SNI, ini khusus untuk Indonesia ya. Umumnya nyaman itu pada saat kondisi udaranya di suhu 24 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Lalu kelembaban udaranya 40% sampai 60%, dan kelajuan udaranya 0,6 meter per sekon sampai dengan 1,5 meter per sekon. Untuk suhu mungkin kalian bisa lihat di HP kalian masing-masing, kita suhunya berapa. Lalu untuk kelembaban udara itu dia semakin tinggi kelembabannya, semakin panas atau sumpek kayak itu. Kalau semakin rendah berarti semakin kering udaranya. Kalau udaranya kering itu biasanya kita kalau ada yang pernah umroh kayak itu, kalau menghirup udara itu nusuk di hidung saking keringnya udaranya. Itu bisa di bawah atau mendekati 0%. Lalu kecepatan udara, kalau di Bengkulu mungkin karena kita di dekat pantai, kelajuan udaranya lumayan tinggi, angin di Bengkulu lumayan tinggi. Tapi nanti ada kondisi-kondisi di mana dengan kelajuan angin kita tetap tidak bisa mencapaikan kenyamanan termal. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan peralatan untuk mendapatkan kenyamanan termal. Nah, ini ada pengupayaansecara pasif dan secara aktif. Yang pasif itu yang alami seperti yang disampaikan oleh Aditya atau Leo tadi ya. Secara pasif atau secara alami dengan menggunakan angin, jendela dibuka, anginnya masuk, atau atapnya diberi peneduhan, jadinya dingin. Tapi saat ada kondisi di mana suhu udaranya terlalu tinggi, kelembaban udaranya terlalu tinggi, walaupun kecepatan udaranya itu sangat tinggi, itu tetap tidak bisa mencapai kenyamanan termal. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan peralatan untuk mencapai kenyamanan secara termal. Nah, mungkin kalian saat mendesain atau buat konsep analisis kayak itu ya, kalian buat supaya nyaman. Itu saya minta nanti selanjutnya kalau studio nyamannya itu harus lebih spesifik. Nyamannya secara apa? Yang kita bahas di Fisbang ini adalah kenyamanan secara termal. Bisa juga kenyamanan secara visual. Visual itu yang sudah dibahas oleh Pak Panji di awal semester tentang pencahayaan. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas. Kalau ini intinya kita karena kita di tropis ya kita nggak merasakan panas seperti itu. Kalau di daerah yang subtropis mereka selain tidak panas ya tidak kedinginan juga. Nah, jadi ini penghawaan buatan itu saat upaya secara pasif atau alami masih belum bisa mencapai kenyamanan.
atau kondisi kualitas udaranya tidak sehat, dibutuhkan bantuan untuk pengkondisian udara menggunakan peralatan mekanis. Jadi ini secara sederhananya bisa pakai kipas angin ataupun pakai AC. Kipas angin ini ada banyak macam-macamnya. Selain kipas angin yang biasa kita pakai di rumah, ada juga yang tipenya exhaust. Exhaust ini menghisap udara dari dalam, kemudian dibuang keluar. Yang kebalikannya adalah intake ventilator. Ini nggak saya jelaskan satu-satu ya. Ini beberapa pertimbangan untuk perletakan kipas udara. Ini bisa dibaca lebih detailnya di SNI ini. Karena kipas ini dia hanya membantu memberikan atau meningkatkan kelajuan udara, kecepatan angin. Ya, dia lebih diutamakan untuk area parkir atau basement supaya kondisi udaranya tidak mengganggu kondisi udara di lantai lain. Dan untuk kelajuan angin ini juga identik dengan pertukaran udara di dalam ruangan. Jadi bukan cuma ya, pada kecepatan tertentu angin itu memiliki kemampuan untuk menukar udara. Jadi udara di dalam ditukar keluar, yang luar dimasukkan ke dalam, seperti itu mekanismenya. Bisa dilihat di sini pertukaran udaranya 6, ini ada satuannya ya, satuannya 6 per jam. Nanti kalau 6 per jam itu butuhnya berapa kecepatan udara, berapa meter persegi, meter per sekon, itu ada ketentuannya. Saya rasa bisa dilihat di SNI ini. Atau di standar-standar yang lain, teori-teori yang lain tentang kelajuan udara. Yang selanjutnya itu air conditioning. Jadi dari namanya itu pengkondisian udaranya dikondisikan. Jadi bukan cuma kalau kipas angin tadi namanya angin, cuma anginnya saja. Kalau AC ini dia bisa mulai dari suhu sampai dengan kelembaban udara dan kelajuan udaranya bisa kita atur. Dia ada mesin pendinginnya, kemudian ada peralatan distribusi udaranya, dan ini sistem AC-nya ada sistem langsung, tidak langsung. Jadi kalau yang langsung ini mirip dengan AC split yang biasa ada di ruangan, mungkin yang di rumahnya pakai AC itu sistemnya langsung, pendinginan langsung. Ada unit indoor, unit outdoor. Kalau tidak langsung ini dia udaranya diambil kemudian dialirkan ke chiller, didinginkan, baru didistribusikan lagi. Ada juga kalau ini bedanya kalau di AC yang biasa kita temukan itu dia ada unit indoor, ada unit outdoor-nya yang terpisah. Nah, kalau AC tunggal ini unit indoor dan unit outdoor-nya menyatu seperti itu. Nah, ini paket terpisah atau AC split. Dan ini macam-macam AC ya, ada yang di AC split ditempel di dinding, ada juga AC yang di unit indoornya ditaruh di plafon, ada juga yang berdiri, standing floor AC seperti itu. Atau AC multi split ini juga sudah banyak digunakan di beberapa objek arsitektural seperti itu. Jadi unit outdoor-nya cuma satu, unit indoor-nya ada banyak. Ini kalau untuk AC yang terpisah ya, bukan sistem sentral atau terpusat. Nah, ini AC yang terpusat. Jadi dia dikontrol di satu sistem, sistemnya cuma satu. Secara terpusat untuk melayani satu gedung besar. Jadi dari satu pendingin dialirkan dengan sistem ducting ke
ruangan-ruangan. Jadi selain ada chiller, ada juga AHU-nya, air handling unit-nya. Disemprotkan ini ya, kayak udara disemprotkan pada pipa yang berisi air es. Ini sistem kerjanya. Kemudian ke AHU, lalu di blower ke filter udara. Jadi AHU ini biasanya ditempatkan di setiap lantai, yang bisa juga dilayani 2-3 lantai. Namun bila lantainya sangat luas, itu bisa dilayani oleh 2 atau lebih AHU. Ini cara kerja AC. Ya ini pakai yang ada sistem kayak chillernya, itu udara masuk, udara luar ruangan, diolah, diproses di mesin, didinginkan, lalu disalurkan ke ruangan-ruangan. Saya rasa untuk ini pertanyaannya siapa tadi ya? Tentang Zaleha, tentang AC terpusat, AC sentral, ini sebenarnya sistemnya harusnya bisa dipelajari di utilitas bangunan. Karena yang di penghawaan buatan ini tidak memilih sistemnya harus sentral atau terpusat, tapi bisa seperti pertanyaannya Vanessa, menentukan jumlah AC. AC-nya harus AC, suhunya harus berapa sih, jumlahnya harus berapa PK, kayak itu nanti kita pelajari di sini di perhitungannya. Jadi ini beberapa komponen-komponen yang ada di dalam suatu AC. Ada refrigeran. Ini zat di dalam AC yang bisa, dia sifatnya bisa dingin, cepat dingin, begitu dingin disemprotkan pakai udara, dinginnya keluar. Itulah yang kita rasakan di luar AC. Lalu ada kompresor, ada kondensor, ada ya ini macam-macam lah, sesuai dengan cara kerja sistem AC. Nah ini gambarnya. Jadi ada udara dimasukkan, terus didinginkan, lalu setelah dia dingin dialirkan lagi, kemudian dia ke sini lagi, menghangat lagi, dialirkan lagi, dingin lagi, seperti itu. Prosesnya diulang-ulang refrigerannya itu. Nah, kemudian ini beberapa istilah-istilah di dalam baik AC maupun penghawaan buatan. Ada kondensasi atau air embun akibat udara hangat yang melalui lingkaran evaporator yang dingin. Atau ada juga panas laten, panas sensibel. Jadi kalau panas laten ini ada perubahan fase tanpa merubah suhu zat tersebut. Ada juga panas sensibel, zatnya berubah tapi fasenya tidak berubah. Seperti itu, ada entalpi, panas total. Ada juga bahan penyejukan dan termostat. Ini istilah-istilahnya memang terlalu ini ya, saya rasa terlalu mesin sekali seperti itu. Tapi kayak panas laten, panas sensibel, dan lain-lain itu akan menjadi perhitungan di dalam menentukan jumlah AC. Nah, jadi ini AC keuntungannya dengan kita menggunakan AC, suhu udara mudah diatur, udara dalam ruangnya bisa disejukkan dengan mudah, lalu kecepatan udaranya juga bisa diatur, kelembabannya juga diatur, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ini tuh air conditioning, pengkondisian udara. Jadi udaranya yang dikondisikan. Di beberapa AC juga ada sistem filternya, jadi kebersihannya juga dapat dijaga, dan kenyamanan akustik, karena AC ini akan efektif bekerja di ruangan yang tertutup. Selain itu juga beberapa AC juga zaman sekarang ini suaranya juga sudah tidak terlalu bising dibandingkan dengan kipas angin. Kayak kalau kipas angin kan suara anginnya yang keras. Dan untuk AC yang baru ini ada untuk pembunuh bakteri, jamur, ion negatif, menghilangkan bau dan sebagainya.
Ini keuntungan menggunakan AC. Lalu kerugiannya nggak ada ya. Kalau untuk kerugiannya tadi seperti yang ditanyakan Juni, dampak menggunakan AC terhadap lingkungan. Dampak yang paling besar itu ya tentunya penggunaan listriknya jadi lebih meningkat. Penggunaan listriknya besar. Kalau penggunaan listriknya besar ya listrik itu untuk kita di Indonesia listrik itu masih pakai dari energi yang tidak terbarukan. Ini kalau saya nggak salah, saya kurang hafal. Tolong dikoreksi kalau salah. Listrik itu masih pakai tenaga batu bara. Dan batu bara itu makin lama jumlahnya juga makin menipis. Jadi itu sih kerugiannya. Pertama ya bayar listriknya mahal. Yang kedua listriknya datangnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu selanjutnya unit outdoor AC itu biasanya dia akan mengeluarkan gas-gas yang dapat merusak ozon. Jadi mungkin kita di dalam ruangan terasa nyaman, dingin, sejuk, tapi dampaknya dia bisa merusak ozon. Akhirnya di luar pun semakin panas. Pencemaran udara lah seperti itu. Belum lagi juga untuk membangkit listrik juga butuh energi yang besar yang juga dapat mengganggu keselamatan lingkungan atau mitigasi bencana terhadap lingkungan yang terkait dengan penipisan ozon, rumah kaca, efek rumah kaca seperti itu. Itu kerugiannya dalam menggunakan AC. Jadi akan menimbulkan efek gas rumah kaca dari penggunaan AC itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara mengatasi supaya kita tidak bisa mengurangi ya, minimal meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan ya. Salah satu caranya adalah gimana supaya AC itu tidak bekerja begitu berat. Caranya kita mengatur orientasi bangunannya, kita letakkan zonasi-zonasi ruangnya, mengatur prioritas ruang, volume ruangnya, kalau bisa jangan terlalu besar kalau memang ruangannya disesuaikan dengan kebutuhan ruangnya atau kegiatan di dalam ruang tersebut. Kemudian ada juga penentuan bahan dan material bangunan. Ini nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan kemampuan material bahan bangunan dalam mengalirkan panas dari luar ke dalam seperti itu, atau overall thermal transfer value. Lalu ruangannya lebih baik tertutup. Kenapa? Karena kalau ruangan tertutup dia akan mencapai kondisi yang diinginkan lebih cepat. Kalau dia terbuka ya AC itu kan ada sensornya. Misalnya kita menginginkan suhu 24 derajat Celcius. Kalau ruangan kita terbuka, panas dari luar tetap masuk, akhirnya dia nggak akan sampai ke suhu 24, AC-nya terus bekerja, itulah listriknya juga jadi lebih mahal. Jadi kalau ruangannya tertutup, begitu kita minta suhu 24, AC-nya bekerja, sudah sampai 24, kerjanya lebih ringan AC-nya seperti itu. Meskipun demikian, walaupun ruangannya tertutup, tetap dibutuhkan ventilasi atau pertukaran udara untuk waktu tertentu. Jadi AC-nya mungkin nggak apalagi kalau kita mendesain tempat hunian, tempat tinggal, itu kan nggak 24 jam digunakan. Jadi saat tidak digunakan bisa AC-nya dimatikan, lalu dibuka jendelanya seperti itu. Kemudian penyebaran udara tidak terhalang. Nah, jadi ini perletakan AC pun perlu dipertimbangkan, jangan sampai ternyata di depannya ada lemari seperti itu. Ya, tidak tepat di kegiatan atau di tempat yang dibutuhkan. Kemudian letak unit outdoor tidak dekat agar panasnya tidak ikut masuk kembali. Jadi seperti yang disampaikan tadi, unit outdoor itu menghasilkan panas. Kalau dia letaknya dekat dengan kamar, panasnya tetap masuk dari dinding
nembus kayak itu masuk dengan perantara si material bangunannya. Dan menggunakan perabotan yang tidak banyak menghasilkan panas. Jadi peralatan-peralatan elektronik itu mempengaruhi kemampuan kerja AC. Kalau untuk orientasi, zonasi, prioritas, volume, ini kemungkinan sebagian besar sudah dibahas di fisika bangunan alami. Orientasi bangunan kita upayakan jangan sampai terlalu banyak terpapar di sebelah barat misalnya. Kemudian zonasi ruang, ruang-ruangnya diletakkan ruangan yang tidak butuh kenyamanan termal diletakkan di sisi luar, ruangan yang butuh kenyamanan termal agak masuk ke dalam, seperti itu. Itu untuk materi yang pertama. Selanjutnya, atau sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya nggak tentang AC? Ini masih teknis-teknis AC secara umum. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan, Michael. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan, Ibu, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan biar AC itu bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, kalau kita ingin mengklaim bangunan yang kita rancang itu sudah diupayakan secara seefisien mungkin penggunaan penghawaan buatannya itu ada standar khususnya nggak, Bu? Ada standar perhitungannya nggak? Atau hanya kita klaim aja? Maksudnya standar untuk klaim apa? Bahwa bangunan kita ini sudah efektif terhadap penghawaan buatan. Iya, Bu. Kayaknya Michael sudah ikut workshop ya. Cara paling cepat yaitu jadi kayak ini. Nanti di materi selanjutnya itu ada namanya OTTV. OTTV itu bagaimana panas dari luar bangunan masuk ke dalam, itu berapa kilowatt hour, dan semakin besar panasnya, semakin besar energi AC yang dibutuhkan. Itu sih ya salah satunya untuk mengklaim penghawaan buatannya sudah desain kita sudah seefisien mungkin untuk penghawaan buatan, salah satunya dengan perhitungan OTTV. OTTV-nya rendah. OTTV itu pengaruhnya adalah material bangunan, kemudian shading, kalau ada shading, kemudian orientasi bangunan, kayak tadi yang sudah dijelaskan, karena perhitungan menghadap timur, barat, selatan, utara itu beda-beda nanti nilainya. Lalu apalagi ya, selain nilai OTTV, ini kan untuk membuktikannya kan, klaim bahwa penghawaan buatannya itu efektif ya, pembuktiannya nilai OTTV-nya atau yang sudah dipelajari oleh Michael dan beberapa teman kemarin itu ada perhitungan dari Cefeira. Nah, Cefeira itu saya rasa itu dasarnya juga perhitungan OTTV, hampir sama. OTTV di SNI ada OTTV-nya, ada perhitungan OTTV, tapi perhitungan secara manual, perhitungan secara digitalnya adalah di Cefeira. Mungkin nanti saya kasih lihat Cefeira, cuma Cefeira tidak bisa saya ajarkan karena butuh lisensi dan prodi kita masih belum beli lisensi. Nanti diingatkan ya kalau saya belum kasih materi tentang, atau saya kasih lihat tentang Cefeira. Jadi begitu menjawab nggak, Michael? Salah satu untuk mengklaim ya nilai OTTV. Atau yang di Cefeira itu bisa kelihatan berapa kilowatt hour, berapa energi yang dibutuhkan untuk penghawaan. Itu ada perhitungannya. Gimana, Michael? Ya, Bu. Sudah bisa menjawab. Iya ya. Yang lain ada yang masih bingung tentang jawaban dari pertanyaan Michael ini? Nggak ada? Atau bingung semua? Novrialdi, ada Novrialdi. Ada nggak ini Novrialdi? Halo? Nggak ada ya orangnya ya? Ketiduran. Yang lain ada yang mau menanggapi?
Belum ada, ini saya lanjut ya. Kalau bisa kita selesai semua materi ini, ada banyak slide-nya. Jadi dalam ini lebih detailnya tadi, bagaimana sih cara kita mengupayakan untuk menghemat energi untuk AC. Orientasi bangunan dioptimalkan ke utara dan selatan saja, khusus untuk kita daerah tropis. Kalau kalian lihat materi-materi dari luar negeri, biasanya di Eropa yang dekat-dekat Inggris kayak itu, mereka akan lebih banyak pakai orientasi ke selatan karena iklim mereka ada iklim dinginnya, jadi bukaan ke selatan dimanfaatkan untuk mendapatkan panas. Tapi kalau kita di Indonesia, umumnya kita optimasinya bukaan ke utara dan selatan untuk meminimalkan penyerapan radiasi panas matahari. Kemudian denahnya diatur sedemikian rupa jadi bisa melokalisir itu apa ya, menghalau atau menghilangkan panas dan menghilangkan kelembaban. Contohnya adalah kelembaban ini kalau kita lihat di rumah-rumah tradisional dia pakai atap panggung karena umumnya kelembaban dari bawah dari tanah itu supaya nggak naik ke lantai dasar seperti itu. Jadi dinaikkan udara di bawah panggungnya bisa lewat. Lalu membuat skala prioritas ruang yang memakai AC. Ruang-ruang yang sangat membutuhkan kenyamanan termal saja yang menggunakan AC, sementara ruangan yang tidak terlalu butuh itu bisa pakai penghawaan secara alami saja. Kemudian menggunakan bahan bangunan yang dapat menahan panas matahari masuk. Ya, jadi dalam memilih material bangunan pun ternyata ada pertimbangan untuk menciptakan kenyamanan termal atau menghalang panas di dalam bangunan. Lalu penggunaan material kaca juga perlu dipertimbangkan. Kalau kacanya tipis, dia lebih mudah masuk radiasi atau panas matahari. Mencegah aliran udara yang tak terkendali antara dalam dan luar ruangan. Kenapa? Karena udara yang masuk pun ternyata bisa membawa panas, selain kelajuan udaranya itu sendiri. Nanti ini saya lupa ya, harusnya saya kasih lihat juga tentang bagaimana membaca aliran udara. Kalau nggak salah di semester lalu ada yang bertanya kalau kita masukkan aliran udaranya tapi di luar itu kan panas. Bagaimana strateginya? Yang pertama, kalau saya jawab kemarin itu dengan mendinginkan udara di luar terlebih dahulu. Lalu ternyata ada juga strategi bisa kita lihat di software, angin yang dingin, angin yang suhunya rendah itu datangnya dari sebelah mana. Nanti saya share aja ya yang Saphira dan software untuk melihat angin yang suhunya rendah datang dari sebelah mana. Saya catat dulu. Tuh. Lalu menyejukkan udara pada zona hunian. Ya, karena hunian ini yang paling banyak dibutuhkan kenyamanan termalnya. Kemudian untuk penyujukan AC sebaiknya tingginya hanya 2 meter. Kenapa? Karena tinggi manusia itu cuma umumnya nggak sampai 2 meter. Jadi kalau kita AC-nya lebih tinggi dari 2 meter ya akan susah nyampe ke badan, akhirnya kita nggak terlalu nyaman atau nggak terlalu dingin seperti itu. Menghindari hambatan ini sama kayak tadi, misalnya AC-nya jangan terhalang oleh lemari. Misalnya. Memilih AC yang telah memiliki label hemat energi dan ramah lingkungan. Ini juga bisa jadi strategi untuk mengurangi dampak AC terhadap lingkungan yang ditanyakan oleh Juni tadi. Tapi ini strategi non arsitektural sih kalau yang ini. Dan ini setiap pagi dibuka jendela. Misalnya kalian kamarnya pakai AC, kalau pagi kan nggak terlalu panas. Jadi AC-nya bisa dimatikan, jendelanya bisa dibuka supaya ada pertukaran udara di dalam ruangan. Karena pertukaran udara itu juga bisa itu juga yang dibutuhkan untuk standar bangunan kesehatan. Standar kesehatan bangunan.
bangunan bisa dikatakan sehat bila dalam ruangannya terdapat pertukaran udara. Tadi sudah ada di atas berapa 6 per jam, 6 pertukaran udara per jam. Itu. Jadi supaya kalian yang kamar-kamarnya sehat, usahakan ada pertukaran udara di dalam ruangannya. Kemudian sistem distribusi udara. Ini kalau ruangannya sangat besar itu bisa dibagi per zona sesuai dengan karakteristik zona tersebut. Jadi apalagi kalau kayak yang pakai AC sentral atau strateginya bisa pakai yang multi split tadi, 1 unit outdoor, beberapa unit indoor. Jadi bisa lebih mudah diatur atau dikondisikan suhu udara di dalam bangunan. Pertimbangan perilaku dalam ruang ber-AC. Nah, ternyata saat kita menggunakan ruangan ber-AC, kita juga perlu memperhatikan sikap kita atau tindakan kita dalam ruangan tersebut. Jadi kita sedikit mungkin menggunakan peralatan yang mengeluarkan panas, karena kalau semakin panas, semakin banyak peralatan elektronik, biasanya ruangannya semakin panas dan kerja AC juga semakin berat. Jadi sama aja dengan yang tadi, yang kedua ini AC-nya diletakkan di tempat yang tidak terhalang, memakai AC sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini kalau AC itu, saya harap kalian nggak ada yang pakai AC suhunya 18 derajat, kecuali kalau AC-nya sudah rusak. Dan itu juga nanti tergantung dengan PK kekuatan AC-nya. Jadi suhu 25 derajat Celcius itu sudah cukup nyaman untuk orang tropis. Karena kalau suhunya terlalu rendah, AC-nya kerjanya juga akan semakin berat. Memilih AC yang hemat energi dan ramah lingkungan, tidak merokok di ruang ber-AC, dan AC-nya dibersihkan secara berkala, atau bisa juga pakai bantuan kipas angin supaya suhu atau angin dingin dari AC itu bisa menyebar merata ke seluruh ruangan. Ini skema-skema bagaimana sih pengaruh suhu yang tercipta di dalam ruangan. Jadi ini ada dari panas matahari, kemudian panas dari atap, panas dari dinding, bila ada panas dari bawah, kemudian peralatan-peralatan lain, dan ternyata manusia pun bisa mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya. Kenapa? Karena tubuh kita butuh suhu tertentu untuk dapat organ-organ pentingnya dapat bekerja. Jadi manusia juga mengeluarkan panas, lampu mengeluarkan panas, kaca juga menghantarkan panas, dan sebagainya. Jadi untuk supaya alat mekanis pengkondisian udara di dalam ruangan itu dapat bekerja optimal, apa sih yang perlu dipertimbangkan? Yaitu ada ukuran ruang, ukuran bukaan, material selimut bangunan atau material dindingnya, aktivitas di dalam ruangan, jumlah orang, perabotan yang menghasilkan panas. Jadi semua inilah yang mempengaruhi berapa sih jumlah AC yang dibutuhkan di dalam ruangan, seperti pertanyaan Vanessa tadi. Semakin besar ruangannya, semakin besar pula AC yang dibutuhkan. Kalau kita punya bukaan ini jendela ataupun material kaca, semakin besar semakin panas juga ruangannya, sehingga untuk mendinginkan ruangan dibutuhkan energi AC yang semakin besar. Material selimut bangunan ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa material juga atau dinding, kalau kita umumnya pakai dinding bata ya, dinding bata itu punya kemampuan untuk mengantarkan panas masuk ke dalam ruangan. Kemudian ada aktivitas, kalau kita cuma tidur sama kita olahraga itu juga menghasilkan suhu ruangan yang berbeda. Karena kalau kita banyak beraktivitas, badan kita banyak mengeluarkan panas. Lalu jumlah orang dan peralatan. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, ada yang mau ditanyakan lagi? Adakah lagi yang mau bertanya?
Angel, ada yang mau ditanyakan? Angel? Ada nggak Angel? Gimana? Koneksinya masih bermasalah apa, Angel? Enggak, Bu. Udah di Bengkulu, Bu. Oh, sudah di Bengkulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Angel? Sampai saat ini belum ada sih, Bu. Belum ada. Nia? Ada Nia? Nia sudah di Bengkulu atau masih di Jakarta, Nia? Nia Patricia. Nia di Bengkulu, Bu. Oh, sudah di Bengkulu juga? Iya, lagi sama Angel. Ada yang mau ditanyakan nggak, Nia? Yang bingung? Sampai saat ini sih belum ada, Bu. Belum ada. Iya, Bu. Oke lah, saya lanjutkan lagi ya. Cipto, ada Cipto? R. Cipto Yoga Permana. Adakah orangnya, Cipto? Nggak ada ya. Udah, kita lanjutkan. Masuk ke perhitungan matematika. Bagaimana sih cara menentukan jumlah AC? Nah, sayangnya saya belum ketemu program software yang bisa menghitung penggunaan AC, menghitung kebutuhan AC secara digital ya, atau secara komputasi secara cepat seperti itu. Yang ada nanti saya kasih lihat bagaimana sih menghitung kebutuhan suhu saat kondisi udara sekian, suhu yang diinginkan di dalam ruangan itu berapa, itu ada perhitungannya menggunakan website. Tapi untuk menentukan jumlah AC seperti pertanyaan Vanessa tadi, kita masih menghitung secara manual. Jadi ini contohnya ada ruangan, panjang, lebar, tinggi. Di dalam ruangan itu pakai lampu sekian. Kondisinya dinding utaranya itu berhubungan dengan ruang luar. Jadi di bagian utara itu bukan ruangan lain. Karena ini cuma utara yang di ruang luar, berarti timur, barat, selatannya itu ada ruangan lain. Anggap aja itu kayak di kelas ya. Ada kelas, ada bangunan sekolah, kemudian ada kelas-kelas. Nah, ini kelasnya yang di tengah. Ini kantor tapi ya, studi kasusnya. Lalu di bagian utara yang menghadap keluar tadi ada jendela ukurannya 1 kali 5 meter 1 kali 5 meter. Nah, ini berapa beban pendinginan yang dibutuhkan, atau AC berapa PK sih yang dibutuhkan? Nah, ini hitungannya seperti ini. Ini kenapa harapan saya kalian sudah lihat dulu, jadi kalian tahu bingungnya di mana, nanti tinggal bertanya ke saya, karena kalau di awal seperti ini pasti kalian akan kebingungan ngitungnya karena banyak komponen yang harus dihitung. Yang pertama ini volume ruangan ya. Kondisi ruangan luarnya itu 30 derajat Celcius dan 90 kelembabannya 90%. Jadi ini sangat panas. Nah, kita menginginkan ruangan yang sejuk atau yang nyaman. Tadi di slide kedua atau ketiga, 3 atau 4, mungkin ya di slide keempat kan ada yang nyaman itu yang seperti apa suhunya. Kita ingin suhunya 25 derajat Celcius dan kelembaban udara di dalam ruangan itu 50%. Ini kondisi yang ideal sekali atau sangat nyaman sekali untuk orang tropis. Lalu ini kondisinya ada kaca 5 meter persegi, dindingnya 5 kali 25, lebarnya 5, tingginya 2,5, dikurang 5 meter persegi dari kaca. Jadi kacanya 5 meter persegi, ini dinding batu bata ya, anggap saja dinding batu batanya 7,5 meter persegi. Ini kalau untuk hitungan ini sih mungkin hampir mirip dengan hitungan akustik secara manual yang sudah pernah disampaikan. Lalu di dalam ruangannya ada luas ruangannya, di dalam ruangannya dia tidak ditentukan ada berapa orang, tapi kita bisa pakai standar. Untuk ruangan kantor itu adalah bentar.
di dalam kantor itu standarnya adalah 7 meter persegi per orang. Jadi dengan luas ruangan 25 meter persegi itu bisa ditampung sebanyak 4 orang di ruangan kantor ini. Sejauh ini bisa ya dipahami ya. Ini masih identitas sih, belum hitungannya. Nah, lalu ini tadi yang standar ini tadi luas per orangnya 7 dapat dari mana? Ini ada standarnya. Standar kerapatan penghuni. Kalau kantor ruang kerja itu 7 meter persegi per orang. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan beban kalor. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam menentukan AC-nya butuh AC yang berapa besar, itu ada pengaruhnya, ada ukuran ruangan, material, aktivitas, jumlah orang. Jadi yang pertama ini adalah beban kalor melalui bidang kaca. Jadi di utara itu ada dinding 5 meter persegi, selatan timur baratnya 0 karena dia tidak berbatasan langsung dengan ruang luar. Dan ini 800, 400, 900 ribu ini adalah standar. Kalau di utara hitungannya adalah 800 BTU. BTU ini satuan ini ya, satuan panas British Thermal Unit, satuan panas dari Inggris per jam per meter persegi. Jadi kalau utara itu 800, selatan 400, timur 900, barat 1000. Terlihat kan bahwa barat ini pengalinya besar sekali. Jadi semakin banyak ruangan di sebelah barat yang terpapar udara luar itu akan semakin besar panas yang diterima. Jadi ini karena selatan, timur, dan baratnya tidak berbatasan langsung dengan ruang luar, atau dia mungkin ada ada ruang kantor di kiri kanannya dan koridor di bagian selatannya, bawahnya. Jadi ini 0. Kemudian beban kalor oleh transmisi bidang dinding. Kalau yang ini tadi khusus kaca, hitungannya ini. Kalau dinding, hitungannya seperti ini. Dinding hitungannya lebih kecil karena kemampuan dinding untuk menghantarkan panas itu lebih kecil dibandingkan kemampuan kaca untuk menghantarkan panas. Jadi ini tadi kacanya 5 meter persegi, dindingnya tadi kan 5 kali 2,5 dikurangi 5 jadi 7,5 meter persegi. Dapatlah nilainya 145. Kalau kecepatan penjelasannya kasih tahu ya, kalau ada yang belum mengerti. Lalu selanjutnya menghitung beban kalor laten. Jadi orangnya ada 4, itu standarnya 200 BTUH, ada beban sensibel, ada beban laten. Untuk orang berarti ada dua jenis panas ya. Beban ini beban panas maksudnya. Kemudian ada 250 BTUH, ini 4 orang. Lalu ada beban sensibel atau beban panas yang dihasilkan oleh lampu. Jadi kan ada lampu 4 kali 40 watt, itu 100 tadi lampunya 4, jumlahnya 4. Kemudian setiap lampu itu dayanya 40 watt. Jadi 160 watt. Ini satuannya standar, yang saya cetak tebal ini satuannya standar. Kemudian dijumlah, dapatlah beban kalor latennya 2480. Baru masuk ke hitungan ventilasi atau infiltrasi. Jadi ini ukuran ruangan lah. Itu ada panjang, lebar, tinggi, panjangnya, lebarnya, tingginya. AC ini pertukaran udara per jam. Minimum 2 untuk ini standar pertukaran udara yang dibutuhkan, itu 2, lalu ini ketentuan dari rumus, ini ketentuan dari rumus, dikali, dibagi, dapatlah nilainya 73,56 CFM. Lalu beban sensibel, CFM yang ini tadi, dikali T0 dikurang T1. T0 itu adalah sebentar. T0 itu pakai satuannya Fahrenheit. Jadi T0 itu temperatur udara di luar, T1 itu temperatur udara yang kita inginkan.
Jadi 86 dikurang 77 sama dengan 9. Karena ketentuannya dia mau pakai Fahrenheit. Karena ini hitungannya hitungan Inggris, British. Kemudian dikali 1,08 ini adalah ketentuan dari rumusnya. Tahu ya, CFM ini yang tadi volume ruangannya T0 dikurang T1 ini suhu udara luar dikurang suhu udara yang diinginkan, dapatlah 715 BTUH. Lalu beban laten CFM yang ini tadi dikali perbedaan kelembaban spesifik dikali 0,67. Nah, ini yang agak ini ya, perbedaan kelembaban spesifik ini perlu kita lihat nilainya di namanya diagram psikometrik chart ini. Jadi yang pertama tadi suhu udara luar itu 30 derajat Celcius. Ini temperaturnya satuannya Celcius. Kelihatan ya? Semoga kelihatan di komputer masing-masing. Kita tarik ke atas garisnya. Lalu ini suhu udara yang diinginkan 25 tadi ya, kita tarik ke atas. Nah, lalu ini adalah bentar, saya juga suka lupa-lupa. Ini kita tarik berdasarkan persentase kelembaban. Tadi kan informasinya ada suhu, ada kelembaban. Suhu udara luar 30 derajat Celcius, kelembabannya 80 atau 90% tadi ya. 90 kayaknya ini. Ini kan ada satuannya persen, angkanya miring-miring kayak ini. Berarti kita tarik garisnya. Dapatlah di sini titik temunya. Begitu juga dengan suhu udara yang kita inginkan 25 derajat dengan kelembaban 50%. Kita tarik, ketemulah titiknya di sini. Bentar, ini saya pakai ini ya. Ini ke 50, terus ini tadi ke 90. Nggak kelihatan warna ini ya. Terus dapatlah di titik ini, Baru kita tarik ke sebelah sini, dan kita tarik ke samping. Jadi dari titik ini kita tarik ke sini, baru kita tarik ke sini. Dari titik ini tarik ke sini, tarik ke sini. Ketemulah nilainya adalah perbandingan kelembaban udara kering. Jadi ini 0,014, ini 0,025. 0,025 dikurang 0,014. Berapa? 0,025 dikurang 0,14. 0,025 dikurang 0,014. 0,11. Nah, lalu ini harus kita rubah satuannya. Jadi yang ini dikurang ini 0,11 itu satuannya, bentar ya, kurang lagi ya. Yang ini 0,025 dikurangi dengan 0,014 hasilnya 0,11. Itu satuannya adalah kilogram per kilogram. Mau kita konversikan satuannya dari kilogram ke gram per pound. Kita cari di Google cara konversi itu. Jadi 0,011 ya.
Nah, 0,011 kilogram per kilogram itu sama dengan 4,9 gram per pon. Jadilah nilainya kita bulatkan jadi 5. Jadi perbedaan kelembaban spesifiknya 5. Ini yang ini sih agak panjang cara mencari nilainya. PR-nya di sini. Kalau yang lain-lain tadi kan mudah sekali. Tinggal masukkan saja nilainya, masukkan. Tinggal nanti kalian membaca diagram psikometrik chart-nya itu untuk menentukan perbedaan kelembaban spesifik. Dikali 0,67 ini sudah ketentuan standar, dapatlah nilainya sekian. Ini dijumlah beban sensibel tambah beban laten dapat 961,43. Nah, lalu tinggal dijumlahkan saja semuanya. 4.000 tadi, mana 4.000 adalah beban kalor kaca, beban kalor dinding 145. Jumlahkan. Terus 2480 ini beban kalor laten, orang dan peralatan yang menghasilkan panas. Lalu ada juga beban ventilasi atau infiltrasi. 96,1 sama dengan hasilnya ini 7586,56 BTUH, British Thermal Unit per hour. Itu dengan kita tahu berapa sih panas di dalam ruangan ini, kita bisa menentukan berapa jumlah PKAC. Nah, untuk AC ini setiap AC punya nilainya biasanya berbeda-beda. Ini yang saya dapat atau yang saya pakai ini ketentuannya 1 PKAC itu adalah 3.440 pembaginya untuk BTUH. Jadi total panasnya itu dibagi satuan PK-nya dapatlah yang dibutuhkan 2,2 PK. Jadi kalau kita beli AC kan biasanya mau AC berapa PK kayak itu. Kalau AC-nya 2 PK, 1 unit cukup. Kalau AC-nya 1 PK mungkin butuhnya 2 unit. Jadi seperti itu Vanessa untuk menentukan berapa sih jumlah AC yang dibutuhkan di dalam ruangan. Terlihat ya dari rumusnya ini apa saja sih yang mempengaruhi penggunaan atau jumlah AC yang dibutuhkan, mulai dari lebar bangunannya, orientasi bangunan, dinding mana menghadap keluar, berapa jumlah dinding yang menghadap keluar, berapa besar kacanya, berapa banyak orang di dalam ruangan, apa saja aktivitas kegiatan orang di dalam ruangan, berapa suhu yang kita inginkan, itu semua mempengaruhi nilai AC yang dibutuhkan. Begitu. Ini hitungan yang susah, tapi saya rasa ini cukup reliable hitungannya. Selanjutnya 2 perhitungan yang selanjutnya itu perhitungan cepat pakai asumsi-asumsi seperti itu. Bingung? Adakah yang bingung untuk memahami perhitungan yang pertama ini? Bingung semua? Coba saya cek dulu. Indi Nurul, ada Indi Nurul. Nanti ketiduran saya jelasin ini. Indi Nurul ada? Iya, Bu. Ada. Bingung ya Indi Nurul? Pas masukkan standar-standarnya itu, Bu. Standar yang mana? Standar yang mana? Oh, yang seperti 1,08 BTUH kayak gitu, Bu. Ini kan sudah saya record ya, nanti kalian bisa diputar ulang videonya. Tapi ini bisa dilihat biasanya yang saya tebalkan ini kan sudah ketentuan standar. Kalau yang ini mungkin saya lupa ya ditebalkan. 1,08 ini sudah ada rumusnya, jadi nilainya tidak berubah, tetap 1,08, 0,67. Cuma memang caranya seperti ini. Ini saya rasa kalau kalian cari di internet juga akan keluar hitungan seperti ini. Ini hitungan umum lah untuk fisika bangunan buatan yang biasa digunakan. Cuma mungkin saya cara menampilkannya seperti ini. Kalau kalian dapat sumber lain yang bisa lebih mudah dipahami, tidak apa-apa. Digunakan untuk, karena ini sesuai dengan ini ya, tugas besar kalian ya. Kalian menentukan berapa jumlah AC yang harus digunakan dalam satu ruangan atau satu rumah kalian, kayak itu. Begitu, Indi?
Baik, Bu. Sudah Iya, dimengerti. nanti dilihat pelan-pelan ya satu-satu ini nilainya dari mana. Kalau nilainya tidak berubah, berarti memang sudah ketentuannya seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan jumlah AC dengan cara perhitungan yang kedua. Ini hampir sama, kantornya 5 kali 5 meter persegi. Ini sudah ada peraturan atau standar, sudah ada acuannya lah seperti itu. Untuk mendinginkan udara 1 meter persegi dibutuhkan kapasitas pendinginan sebesar 500 BTUH. Nah, kalau kalian juga dapat standar lain, ini saya minta kalau kalian pakai ini harus melampirkan sumbernya dari mana. Dari mana sih dapat nilai 500 BTUH untuk mendinginkan 1 meter persegi. Tolong dicantumkan standarnya ya. Jadi ini tinggal ini aja. Luas ruangannya berapa dikalikan standar sudah dapat 1250 BTUH. Yang ini tadi sudah dapat nilai, nggak perlu dikali-kali dengan jumlah yang lain. Nah, ini kekurangannya ya itu perhitungannya terlalu cepat, terlalu praktis kayak itu. Jadi 1250 tadi dibagikan untuk pembagi PK-nya, dapatlah berapa, setengah PK ternyata dibutuhkan. Ini beda ya, yang satu 2,2 PK, yang satunya lagi setengah PK. Jadi ya reliable-nya lebih baik hitungan yang pertama karena hitungannya sangat detail. Atau ini cara menentukan jumlah AC perhitungan yang ketiga. Masih dengan luas ruangan yang sama, volume ruangan yang sama. Jadi ini ada ketentuan untuk mendinginkan 1 meter kubik. Kalau ini 1 meter persegi, yang kedua ini atau yang perhitungan ketiga ini pakai satuannya kubik. Ini dibagi dalam 3 kategori. Jadi ada ini kondisi isolasi pengaturan udara di dalam ruangan. Kalau kondisi isolasinya sangat baik, sedang, dan buruk. Jadi sangat baik ini ruangannya benar-benar tertutup kedap udara kayak itu. Kalau sedang mungkin ada sedikit celah-celah, kayak celah pintu, celah jendela. Kalau buruk itu ya mungkin dia ada bukaan ventilasinya di atas pintu atau bukaan ventilasi di atas jendela, itu isolasinya sangat buruk. Jadi tidak terisolasi dengan baik ruangannya. Itu kategorinya. Jadi bila suhu udara luar 30 derajat Celcius dan suhu yang direncanakan di dalam supaya nyaman itu 25 derajat Celcius, maka kapasitas pendinginannya atau dengan kondisi isolasi sedang. Jadi dia ada jendela, ada pintu tapi tertutup. Jadi jendelanya mungkin bisa dibuka, pintunya bisa dibuka tapi dalam kondisi tertutup, AC-nya dihidupkan dalam kondisi tertutup seperti itu. Jadi selisih udara di luar ruangan dan udara di dalam yang diinginkan itu 30 dikurang 25 sama dengan 5 derajat Celcius. Ini sama dengan perhitungan yang sebelumnya, atau saya rasa T0 dikurang T1 ini hitungan dasar thermal fisika sekali ini. Di SMA juga ada kan yang seperti ini. Selisih udara 5 derajat Celcius dan kondisi isolasi udara sedang ini 5 sampai 5,5 derajat Celcius dan sedang itu nilainya 70 sampai 105 BTUH. Jadi ini kita bisa ambil misalnya nilainya nilai yang paling tinggi untuk mengantisipasi bahwa kondisi isolasi di ruangannya tidak terlalu baik seperti itu. Jadi kita pakai nilai yang 105,94. Jadi volume ruangan dikali perbedaan selisih udara dan kondisi isolasi di dalam ruangan. Dapatlah nilainya 6.000. Ini dibulatkan menjadi 2 PK. Untuk dari mengubah BTUH menjadi PK itu ada di atas tadi cara perhitungannya. Atau ini isolasi dan pengaturan udara ini bisa juga diasumsikan misalnya hanya satu dinding yang terpapar ruang luar, atau rasio jendela, rasio bidang kaca dan bidang dinding masif itu seperti apa, itu bisa ditentukan, bisa dipertimbangkan untuk menentukan apakah isolasi dan kondisi ruangannya baik, sedang, ataupun buruk. Ini beberapa perhitungan, beberapa ketentuan dalam
sistem tata udara berdasarkan standar nasional Indonesia. Jadi ada SNI 63902 2011 ataupun 6572 2001. Kalau 2011 ini tentang konservasi energi sistem tata udara bangunan gedung. Kalau yang 2001 ini tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung. Ini lebih detail kan tentang kayak AC, sistem kompresor bekerja, sistem unit outdoor, unit indoornya banyak sekali dibahas di SNI ini yang ya pembahasannya teknis sekali. Bisa dibuka, dilihat di SNI ini. Nah, itu untuk perhitungan dalam menentukan jumlah AC. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya ini tinggal perhitungan atau penentuan kenyamanan termal. Dengan penjelasan tadi kira-kira sudah bisa kebayang belum untuk penyelesaian tugas besarnya seperti apa? Gimana? Ada yang mau bertanya? Mau dipanggil lagi satu-satu. Tio ada Tio, belum dipanggil ya? Tio Enrico. Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan Tio yang masih bingung untuk terutama penyelesaian tugas besarnya? Sejauh ini belum ada, Bu. Masih aman. Berarti bisa ya dikerjakan tugas besarnya terkait dengan penghawaan buatan? Bisa, Bu. Tugasnya apa? Tio. Tugas besar kita apa? Ada, Tio? Gimana? Masih ingat nggak tugasnya? Masih mute speakernya nih, Tio. Mic-nya. Nggak kedengeran, Tio, suaranya? Nggak bisa jawab. Bingung. Siti Siva ada, Siti Siva. Ada, Bu. Siti Siva apa tugasnya terkait dengan penghawaan buatan ini? Disuruh nyari studi dan rencana pengkondisian udara sama dianalisis detail pengkondisian udaranya, Bu, kalau di TOR. Gimana itu rencana analisis pengkondisian udara? Bingung nggak? Bingung. Bingung ya. Oke, nanti saya jelaskan di selanjutnya. Tadi kan suhu udara luar seperti apa, kita inginnya sudah ditetapkan ya, kita inginnya suhu udara yang seperti ini. Nah, nanti di selanjutnya ini, subbab yang ketiga ini, kita bisa cari tahu bagaimana sih kondisi udara untuk mencapai nyaman secara termal, seperti itu. Ini saya lanjut ya. Nah, ini adalah diagram kenyamanan termal yang saya rasa ini sudah banyak digunakan terkait dengan studi-studi kenyamanan termal. Bisa dilihat di sini, di sumbu X-nya ada relative humidity atau kelembaban udara. Dan ini dry bulb temperature atau temperatur udara bola kering, temperatur udara lah. Ringkasnya gitu, mulai dari 0, 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, seterusnya. Dan ini ada juga garis-garis radiasi
Ada garis-garis kelajuan udara. Kalau kita lihat tadi di soal suhunya 30 derajat, kelembabannya suhunya 30 derajat, kelembabannya 90 derajat. Mungkin di sini. Bentar, saya ambil. Tadi kan suhunya 30 derajat di soal ya. Kelembaban udaranya berapa? 80 atau 90 tadi? Lupa saya. Anggaplah 80. Kalau kita tarik di grafik ini, jadi kondisi udara yang nggak pakai AC tadi itu di sebelah sini. Padahal kalau kita lihat dari grafik ini, yang dinyatakan nyaman itu di area ini. Area yang diarsir, terutama yang ini ya, area yang diarsir. Memang kita Indonesia tropis basah, dia akan banyak di sebelah-sebelah sini. Ini ada penelitiannya, bukunya buku lama tahun 80-an, namanya Olgay kalau nggak salah penulisnya. Jadi kita kalau untuk mendapatkan kenyamanan termal di sini butuhnya kelajuan udara 1 meter per detik. Dibutuhkan ini kan tidak nyaman ya, berarti kalau tidak nyaman upayanya apa sih? Upaya apa yang harus dilakukan? Itu dengan memberikan aliran angin sebesar 1 meter per detik. Kenapa cuma sampai 1 meter per detik? Karena kalau anginnya terlalu besar, sudah tidak nyaman lagi. Ini ada probable heat stroke atau sangat panas, kondisi yang sangat panas dan sangat tidak nyaman. Jadi ini tadi thermal comfort zone. Terus apa lagi ya? Ada nggak? Tadi saya lupa. Lanjut aja. Ya kurang lebih begitulah untuk membaca grafik ini. Semoga bisa membantu kalian nanti untuk menentukan kita di Bengkulu nyaman atau tidak. Gitu. Dan ini adalah bagaimana sih kenyamanan atau kita sebagai manusia itu merasakan kenyamanan secara termal. Yang pertama itu terkait dengan aktivitas kita. Kita kalau duduk saja sama kalau kita berlari itu metabolic rate ini panas yang dihasilkan oleh tubuh itu berbeda-beda. Jadi kita nyaman atau tidak secara termal itu dipengaruhi oleh aktivitas yang kita lakukan. Lalu ada juga clothing insulation atau pakaian yang kita kenakan. Kita di tropis ini rata-rata pakaian kita yang lembut-lembut, halus-halus, clothing insulation-nya sangat tipis. Karena semakin besar nilainya ya semakin tidak nyaman atau semakin panas. Kita kalau Indonesia umumnya tidak nyaman itu bilangnya panas ya, nggak ada yang tidak nyamannya karena dingin. Lalu yang satunya lagi ini humidity atau kelembaban udara. Kenapa kita Indonesia udaranya bisa lembab? Karena kita berada di daerah kepulauan. Panas dari matahari itu kena ke lautan, uap dari laut itu naik ke udara, makanya kita kelembaban udaranya tinggi. Lalu ada juga kelajuan udara. Tadi sudah disampaikan bahwa kelajuan udara ini bisa membantu entah itu untuk mengalirkan udara di dalam ruangan atau strategi cross ventilation, stuck effect, buoyancy effect, kalau nggak salah ada juga yang dia kalau cross ventilation kan dari bersilangan saja, kalau stuck effect itu kan bisa naik ke atas, itu air speed, dan ada juga air temperatur atau suhu udara, dan ada radian temperatur atau suhu radiasi yang tercipta. Jadi ini metabolic rate yang bisa dilihat ini kalau cuma duduk membaca itu satuannya MET nilainya cuma 1, main tenis itu 4, berlari itu 8. Ini bisa dilihat aktivitasnya berbeda aktivitas, berbeda metabolic rate ini tingkat metabolisme tubuh kita. Atau kita kalau makan pun juga metabolisme kita bekerja jadinya panas kan. Nah, kalau di kenyamanan termal secara umum pakai standarnya standar ASHRAE. Ntar saya lupa katanya American Standard
apa ya, ini saya lupa. Nggak ada. Pokoknya standar heating, cooling, ventilation dari Amerika. Jadi kenyamanan termal itu dipengaruhi oleh metabolisme kegiatan kayak gambar tadi, ada pakaian, kondisi temperatur udara, temperatur radiasi. Ini temperatur udara akibat kondisi lingkungan. Jadi semakin banyak pohon, kita kan semakin teduh. Nah, itu radiasinya sedikit. Tapi kalau kita nggak punya pohon, panas dari aspal, panas dari dinding bangunan, dari kaca bangunan itu radiasinya tinggi. Kemudian ada kelembaban udara dan kelajuan udara. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel ini yang mempengaruhi kenyamanan termal. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan termal itu ke-6 komponen ini harus dihitung. Nanti setelah dihitung, dikalkulasi, nilainya akan menghasilkan indeks kenyamanan termal, bisa namanya PET, PMV, UTCI, SET, dan ET. Kita lihat ya istilah-istilahnya. Nanti akan saya kasih lihat tentang PMV dan efektif temperatur. Yang paling mudah, efektif temperatur ini bisa dihitung secara manual. PMV ini nanti kita coba hitung pakai web-based kalkulator. Nah, ini efektif temperatur. Jadi bisa dilihat ini dry bulb temperatur, wet bulb temperatur. Ini kalau kita punya alat pengukurannya ya, temperatur bola udara kering, bola udara basah. Kalau bola udara kering dan bola udara basah ini biasanya dia temperatur yang ditunjukkan itu berbeda karena ini untuk membantu mengetahui kelembaban udara. Jadi pakai termometer DBT, nah suhunya 30 derajat. Pakai termometer WBT, suhunya 25 derajat, kita tarik garisnya. Lalu kita lihat kelajuan udara di sekitar tempat tersebut berapa, misalnya 1,5 meter per sekon, meter per detik. Jadi suhunya kalau pakai termometer yang DBT 30, termometer yang WBT 25, kita tarik. Terus kita lihat kelajuan udaranya pakai anemometer, misalnya hasilnya adalah 1,5 meter per sekon, kita tarik lagi ke atas, dapatlah di sini efektif temperaturnya. Ini adalah nilainya berapa? 25. Seperti itu. Itu untuk nilai efektif temperatur. Lalu, tapi kita masih belum punya peralatan ini ya, peralatan untuk mengukur DBT dan WBT. Kalau anemometer Pak Panji sudah punya itu. Nah, ini untuk menghitung nilai PMV. Ini kalau ada yang pakai laptop mungkin bisa langsung dicek di ini websitenya comfortcbe.berkeley.edu. Jadi dari kampus apa ya, Berkeley ini saya lupa nama kampusnya. Nah, di sini ada tampilannya nanti akan seperti ini, langsung aja dicoba. Nah, jadi ini dia pakai standarnya standar ASRAE dalam melakukan kalkulasi atau menghitung. Kalkulatornya ini menghitungnya pakai rumus dari ASRAE 55. Ini bisa psikometrik, air temperatur, operatif temperatur. Ini kita anggap saja pakainya yang PMV karena kita mau menilai predicted mean value atau PMV. Nah, operatif temperatur ini sebenarnya dia ada banyak ya. Nah, kalau air temperatur beda lagi. Anggaplah ini adalah suhu udara yang tadi ya, 30 derajat Celcius ya, suhu udara di luar. Kelajuan udaranya ini di studio saya sudah kasih ya. Kalau mau lihat data iklim, bisa salah satunya pakai Meteoblue atau Weather
weather apa yang satu lagi yang suka di HP itu juga bisa kan melihat. Nah, ini kilometer, tapi kelajuan udaranya kilometer per hour. Bentar, mana ya? Saya lupa, ini sudah lama nggak buka ini. Di sini bisa dilihat kelajuan udara pada jam-jam tertentu. Tapi gimana ini pengaturannya? Atau Niki dan Elsa kalau bisa membantu boleh ya, bantu saya. Soalnya saya nggak terlalu hafal. Nah, ini wind speed 10 meter. Ini tahun 2019. Bisa dipilih juga tanggal, bulan, tahunnya ya. Kita lihat. Ini kelihatan ya, ada tulisannya wind speed 10 meter 7,3 km per jam. Gimana nih cara mengubah satuannya? Atau kalau nggak ada, kita pakai kayak di Google tadi untuk mengubah kilometer per jam. (0,2). Anggaplah setelah kita lihat ini kelajuan udaranya 4 km per jam dikali 0,2 sama dengan 0,8 meter per sekon speednya. Lalu kelihatan ya bergerak ininya, relative humidity-nya tadi berapa? 80. Metabolic rate-nya ini bisa dipilih kegiatannya apa, mau duduk diam, duduk membaca, menulis, mengetik, berdiri, misalnya lagi berdiri atau lagi mengetik lah ya, typing di kantor kan. Clothing levelnya juga bisa dipilih. Kalau orang kerja biasanya pakai apa? Pakai celana panjang dan baju lengan panjang. Nilainya 0,61. Kelihatan di grafik ini, yang warna biru ini adalah kondisi nyamannya. Dan titik merah ini adalah kondisi sesuai dengan variabel-variabel yang kita masukkan. Jadi terlihat bahwa dengan kondisi suhu udara 30, kelajuan angin 0,8, kelembaban 80%, kegiatan mengetik dan pakai baju lengan panjang, celana panjang itu tidak nyaman. Tidak nyaman kelihatan di sini titik merahnya di luar. Lalu bagaimana sih cara untuk mengetahui nyamannya seperti apa ya? Ini bisa kita kayak tadi dirubah ke 25 derajat dan kelembabannya berapa? 50% tadi ya. Ternyata ini mungkin juga tidak terlalu nyaman karena kedinginan sih ini. Kalau di sebelah sini biasanya dia kepanasan, kalau di sebelah sini kedinginan. Ini kita bisa lihat nilainya ya, PMV-nya ini minus 0,85. Dia tidak nyaman. Minus berarti dia kedinginan. Kalau yang tadi nilainya 1, nggak ada minusnya, berarti nilainya plus ya. 1 itu kepanasan. Lalu berapa sih nilainya? Harusnya dia nilai
PMV-nya ini di antara minus 0,5 sampai dengan plus 0,5. Itu baru dikatakan nyaman. Ini bisa juga kita mana ya untuk mencari range. Nah, untuk menentukan harusnya berapa sih, ini bisa kita masukkan berdasarkan kegiatannya berapa sampai berapa, atau jenis pakaiannya, pakaian seperti apa, kelajuan udaranya berapa sampai berapa dengan pakaian seperti ini, dan kita ada di kelembabannya, ya, kelembabannya 80 derajat. Kelembabannya 80 derajat, suhu yang dibutuhkan itu adalah 23 sampai dengan 26 derajat Celcius supaya mencapai kondisi nyaman. Nah, jadi itu mungkin ini bisa kalian gunakan ya. Jadi untuk tugas besarnya yang pertama kalian cari di Meteoblue atau website lain yang dapat melihat suhu udara berapa, kelembabannya berapa, kelajuan anginnya berapa di tempat desain kalian. Jadi di tugas besarnya ini kan rumah masing-masing ya. Rumahnya di Bengkulu, carilah pakai ininya data lokasi Bengkulu. Nanti di sini bisa dimasukkan. Yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Medan, pakai rumahnya di Medan, masukinlah di sini. Pokoknya ini harus keluar Medan. Ini kalau pakai Meteoblue. Nanti dilihat kalian tentukan ini kalian mengambilnya di tanggal berapa, bulan berapa. Ini datanya data yang detail ya, data per hari. Nanti kalau ada yang data tahunannya bisa dilihat di sini. Yang penting kalian harus mencatatkan data ini didapatkan di lokasi mana dan kapan. Ini bisa dilihat ini Monday, Februari 11, 2019. Jadi hari Senin, tanggal 11 Februari tahun 2019, kondisinya adalah suhu udara 27 derajat Celcius, kelajuan anginnya 4 km per jam. Jangan lupa satuannya ya. Satuannya disesuaikan, kita umumnya pakai meter per sekon. Nanti untuk nambah yang lain-lainnya bisa dicari di sini. Mau umumnya sih suhu, kelajuan udara, sama kelembaban. Ada nggak kelembaban di sini? Kelembaban itu relative humidity. Nggak ada ya. Ini relative humidity. Yang lainnya yang tidak dipakai bisa dihapus saja supaya tidak membingungkan. Jadi paling minimal ini ya, ada temperatur, karena mau dimasukkan ke CBE ini. CBE-nya pakai yang ASRAE 55. Temperatur, kelajuan udara, ini satuannya meter per sekon ya, nanti dirubah dulu. Kalau satuannya masih pakai kilometer, dirubah dulu, cari di Google, terus relative humidity-nya berapa. Ini kelihatan ya, 90, 80, 60, 50, beda-beda. Metabolic rate ini kegiatan, mungkin kalau ruang tidur sama dapur berbeda nggak ya? Ada nggak kegiatannya? Nonton TV, cooking 1,8. Nah, ini cooking aja metabolic rate-nya sangat tinggi. Kalau lagi tidur mungkin bisa reclining atau seated quiet. Silahkan dipilih kegiatannya sesuai dengan ruangan kalian masing-masing. Clothing level ini ya pakaian yang biasa digunakan. Mulai dari pakaian musim panas sampai pakaian musim dingin. Yang penting saya mau datanya dijelaskan secara detail. Suhunya berapa, kelajuan udaranya berapa, dapatnya dari mana, ini kapan diambilnya, kenapa metabolic rate-nya 1,8, kenapa clothing level-nya 0,1, itu harus ditampilkan. Kemudian nanti dimasukkan di sini, kalian bisa lihat ini, titiknya sudah nyaman,
Sudah masuk ke area nyaman. Ini sudah nyaman karena kegiatan kita tadi berubah jadi kegiatannya jadi kegiatan yang sangat aktif, bisa dibilang sangat aktif. Jadi dia masuk nyaman, dia tidak kedinginan karena nilai PMV-nya 0,43. Nah, nanti untuk kalau sudah tidak nyaman ya kalau sudah nyaman berarti dia tidak butuh bantuan penghawaan buatan. Mungkin nanti bisa dicek, saya rasa relative humidity-nya untuk ini ya, untuk mengambil jam ya sesuai dengan jam kegiatan. Kalau masak jarang malam-malam, mungkin siang-siang jam 10 atau jam berapa. Kalau ruang makan juga mungkin jam makan siang yang terasa panas. Kalau makan malam mungkin nggak panas. Kalau tidur bisa pakai jam-jam malam. Ini kelihatan ya jamnya jam 9 sampai jam 11.59. Itu Friday, Februari 15, 9.00 sampai 11.59. Silakan nanti dibuka. Kalau ada yang masih bingung, nanti saya buka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas tentang perhitungan ini. Baik menggunakan CBE maupun perhitungan jumlah PKAC-nya tadi. Kemudian ini di CBE tadi juga bisa melihat ya ini operatif temperatur, itu berarti suhu yang di dalam ruangan, dan outdoor temperatur, suhu di luar ruangannya berapa. Kalau suhu luarnya tinggi, suhu di dalamnya tinggi, tidak nyaman. Tapi kalau suhu di dalamnya rendah, suhu di dalam yang ini ya, suhu di dalamnya rendah, itu bisa nyaman kalau suhu di luarnya itu misalnya tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Ini nanti bisa dicoba-coba aja grafik-grafik di CBE itu. Keterangan-keterangannya bisa dilihat di mana ya. Ini bisa diklik kok di CBE. Operatif temperatur itu apa? Airspeed itu apa? Cuma penjelasannya pakai bahasa Inggris. Nah, selain dengan CBE bisa juga pakai Raman. Tapi ini mungkin belum saya ajarin dulu ya. Pakai CBE aja dulu. Atau nanti bisa saya kasih link untuk download softwarenya. Di Raman ini bisa kalian masukkan tanggal berapa yang dianalisis, jam berapa, kemudian di mana lokasinya. Ini lokasi Bengkulu, seperti ini lokasinya. Dan bagaimana kondisi iklim, ini bisa diambil dari Meteo Blue tadi. Berapa suhu udara, tekanan udara, kelembaban, angin. Dan ini orang-orang yang beraktivitas di area tersebut. Jadi tingginya berapa, beratnya berapa, usia berapa, jenis kelaminnya apa, pakaiannya bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Kelihatan ya ini hampir satu pola variabel yang dimasukkan. Ada pakaian, ada kegiatan, ada ini ditambahkan dengan personal data atau orangnya, dan data-data iklim. Data iklim, data lokasi, hari, dan jam. Nanti keluarlah nilainya PMV, keluar nilai PMV, PET, dan SET. Ini menggunakan Raman. Nah, selanjutnya ini diagram, ini sih diagram kenyamanan termal. Kalau tadi pakai diagram yang Olgay, yang agak ini ya, agak mirip-mirip grafiknya. Cuma ini bisa kita lihat kalau kondisi nyaman itu di tengah sini. Jadi kalau wet bulb temperaturnya 65 derajat Fahrenheit, kemudian dry bulb temperaturnya di 75 derajat Fahrenheit, dan apa lagi nih? Titik apa ya? Kelembabannya berapa Fahrenheit, didihnya berapa Fahrenheit, itu bisa kondisi nyaman. Kalau dia bentar. Ya, kalau dia kondisinya di sebelah sini masih bisa diatasi kenyamanannya dengan memberikan ventilasi udara alami. Kalau kondisinya di sini dia butuh
pendinginan yang cukup 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 baik seperti itu, atau night ventilation. Tapi kalau sudah di luar garis ini, dia membutuhkan bantuan, terutama bantuan mekanis seperti itu. Kalau di sini dia kedinginan sih, jadi dibutuhkan penghangat. Kita mungkin di Indonesia di sekitaran sini. Nah, ini berapa standar SNI tentang kenyamanan termal. Nanti bisa dicek-cek kalau saat mau mendesain untuk kebutuhan tugas studio. Sekian untuk materinya. Ada yang mau bertanya nggak tentang CBE ini, kenyamanan termal? Refki masih menyimak, Refki? Masih, Bu. Masih. Bingung nggak, Refki? Bingung sama diagram-diagramnya tadi, Bu. Masih agak bingung. Diagram yang mana? Yang ini? Bukan, Bu. Yang satu lagi, Bu. Ya. Yang ini? Yang di bawah. Yang slide ke-42. Slide ke-42. 42 ini? Iya. Oh iya, ini kita harus punya data pengukuran ininya ya, DBT dan WBT-nya. Baru kita bisa lihat efektif temperaturnya berapa. Ya, dari hasil pengukuran lapangan berapa dry bulb dan berapa wet bulb dan kelajuan angin. Angkanya masukkan ke grafik, tinggal itu aja. Nilai ET-nya yang ini, efektif temperaturnya. Tapi ini harus ada data ininya dulu. Kalau di Meteo Blue tadi kayaknya nggak ada, ini harus pengukuran langsung. Tapi kalau ada bisa dimasukkan ke sini. Ada lagi yang mau ditanyakan Refki terkait penyelesaian tugasnya, ada nggak? Nggak ada lagi, Bu. Itu aja. Ada. Isal Rahman. Ada Isal Rahman? Nggak ada ya? Ketiduran Isal Rahman? Lagi puasa. Jadi yang tidak ada nih orangnya Isal Rahman, Nofrialdi, sama Cipto ya. Asep, ada Asep? Ada, Bu. Asep ini on cam terus dari tadi. Gimana Asep? Ada yang membingungkan nggak? Terutama untuk penyelesaian tugas besarnya. Paling nanti perlu penyesuaian untuk ini tadi sih, Bu. Web-web analisis ini. Kayak CBE Thermal Comfort, Meteo Blue. Perlu belajar lagi nanti. Ya, nanti saya share ininya ya, link untuk video rekaman hari ini. Silahkan diulang lagi. Ya, Bu. Ini Makasih, Bu. kayaknya juga kalau yang CBE ini bisa dicari juga di YouTube. Untuk yang lain, kalau penjelasan saya terlalu panjang atau masih bingung, mungkin bisa dilihat di tutorial-tutorial yang lain. Dan semoga bisa lebih mudah dipahami. Tapi begini ya Asep ya, materinya sudah lebih banyak ya daripada Asep berapa? 2 tahun lalu ya? Iya, Bu. Lebih banyak, Bu. Lebih banyak, dan semoga bisa lebih ngerti. Ya, harapan saya sih Asep nggak rugi ya walaupun ngulang. Iya, Bu. Soalnya jadi lebih banyak. Yang lain, ada lagi yang lain yang mau bertanya atau yang pertanyaannya belum sempat terjawab tadi? Ada nggak ya? Leo, tadi apa? Leo sama Aditya. Terjawab nggak pertanyaannya di awal tadi? Atau malah justru makin bingung tentang penghawaan buatan itu apa? Oh ya, sebentar ya, ini saya presensi dulu. Tolong dihidupkan ini kameranya. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Sambil kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sudah ya, ini ya, saya ambil ya fotonya. Bentar, masih saya simpan. Jangan dimatikan dulu. Oke, sudah selesai. Gimana? Ada yang mau bertanya? Sambil nunggu asar. Semoga ini ya, semoga pertemuan kita hari ini bisa dihitung sebagai pahala oleh Allah di bulan puasa, karena kita mencari ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kebaikan orang banyak. Jadi nanti kalian saat mendesain, dipertimbangkan mendesain itu jangan cuma yang penting bagus, terus kalau bangunannya kepanasan sudah tinggal dikasih AC, selesai masalah untuk mengatasi kenyamanan termalnya. Tapi tadi ada beberapa strategi kan, supaya gimana supaya kerja AC-nya nggak terlalu berat, karena kalau kerja AC-nya berat, listriknya banyak, terus listrik juga menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi itu yang harus jadi pertimbangan. Tapi penggunaan AC memang tidak bisa kita hindari, karena kalau kita lihat dari grafik tadi, akan sangat mungkin sekali akan selalu pada kondisi tidak nyaman atau kepanasan. Jadi itu mungkin sekali terjadi untuk daerah Indonesia iklim tropis atau Bengkulu untuk mencapai ketidaknyamanan. Jadi bisa pakai AC, tapi ya kita usahakanlah supaya kerja AC-nya tidak terlalu berat seperti itu. Ada lagi? Yang terakhir? Belum ditutup? Mau bertanya? Atau Ubay mau nanya, Ubay? Oke, kalau nggak ada, ini saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Tinggal berapa jam lagi kita akan berbuka. Semangat-semangat ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini saya end.